Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Dwi Cantika dengan NIM 2310532036. Kami akan menjelaskan tentang perubahan peran akuntan manajemen atau the changing role of management akuntan. Nah, yang untuk pertama itu introduction. Pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan umumnya tuh masih negatif. Akuntan sering dianggap membosankan, tidak imajinatif dan kurang menarik. Pandangan ini bahkan muncul dalam berbagai media seperti film, surat kabar, dan acara televisi. Bahkan salah satunya tuh ditampilkan dalam Monty Python Flying Circus pada tahun 1969, di mana profesi akuntan digambarkan hanya cocok bagi orang-orang yang kaku dan tidak memiliki selera humor. Namun, pandangan tersebut mulai berubah berdasarkan beberapa penelitian dan laporan dari organisasi seperti IMA tahun 1969 dan IFAC tahun 2001. Peran akuntan manajemen itu kini mulai mengalami pergeseran signifikan. Mereka tidak hanya lagi sebagai pencatat skor yang berfokus pada angka, tetapi juga berperan sebagai konsultan bisnis yang aktif, proaktif, dan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Nah, dalam bab ini tuh kami akan membahas tentang perubahan peran tersebut dengan menjelaskan peran tradisional akuntan manajemen dan beberapa faktor pendorong perubahan yang sering dikutip atau bisa disebut juga latar belakang perubahan peran akuntan manajemen ini. Setelah itu juga akan digunakan bukti studi kasus untuk menggambarkan keterampilan baru yang tampaknya diperlukan dalam peran akuntan manajemen yang telah mengalami rekonstruksi, dan di akhir juga akan dipertimbangkan peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi akuntan manajemen di masa depan. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang peran akuntan manajemen tradisional. Nah, itu sekitar 2 dekade lalu atau 20 tahun lalu, hampir semua organisasi memiliki departemen akuntansi yang terdiri dari akuntan keuangan, akuntan manajemen, petugas pembukuan, dan auditor internal. Nah, departemen ini tuh umumnya bekerja terpisah gitu dari unit bisnis lain dan hanya berhubungan dengan manajer saat membahas laporan keuangan bulanan. Nah, pada masa itu, akuntan manajemen berperan sebagai penyusun dan penginterpretasi data keuangan untuk mengambil keputusan dan pengendalian manajemen. Tugas utamanya melakukan kegiatan rutin seperti penyusunan anggaran, penetapan biaya produk, analisis varians, serta laporan keuangan internal. Nah, mereka tuh dianggap sebagai penilai objektif atas kinerja berbagai fungsi bisnis, namun perannya bersifat pasif dan terpisah dari aktivitas operasional. Nah, model akuntansi manajemen tradisional ini tuh menekankan bahwa tanggung jawab individu melalui sistem insentif berbasis kinerja finansial. Kepala unit dan bawahannya akan dievaluasi berdasarkan pencapaian target keuangan masing-masing. Namun, sistem ini cenderung menimbulkan individualisasi dan persaingan antar bagian sehingga kerjasama lintas fungsi mulai berkurang. Mentalitas ini tuh juga menuntut pada laporan keuangan eksternal sehingga terdapat fokus yang berlebihan pada laporan keuangan eksternal yang membuat akuntan manajemen kehilangan peran strategisnya seperti yang dikemukakan Johnson dan Kaplan tahun 1987. Nah, dalam relevance loss, mentalitas akuntansi ini yang membuat akuntan manajemen itu terjebak pada pelaporan historis yang kurang relevan dengan kebutuhan bisnis modern. Karena itu, peran mereka kini mulai berubah menjadi lebih berorientasi bisnis dan strategis. Selanjutnya, latar belakang perubahan peran akuntan manajemen atau faktor yang mendorong terjadinya perubahan peran tersebut. Nah, beberapa faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah faktor utamanya tuh ada globalisasi, perkembangan teknologi, skandal akuntansi, dan tren perusahaan modern. Di sini saya akan menjelaskan bagian globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, globalisasi bisnis dalam 2 dekade terakhir itu membawa dampak besar terhadap dunia akuntansi manajemen. Dengan berkembangnya pasar global, distribusi internasional, dan kemajuan teknologi informasi, organisasi kini menghadapi persaingan internasional yang lebih ketat. Perusahaan dituntut untuk mampu merespon perubahan pasar dengan cepat karena produk memiliki siklus hidup yang pendek dan selera pelanggan yang lebih mudah berubah. Hal ini mendorong manajer untuk membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan sebuah tantangan yang kini menjadi tanggung jawab akuntan manajemen. Nah, selain itu, fokus perusahaan tidak lagi hanya pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kualitas produk dan
kepuasan pelanggan. Akuntan manajemen dituntut untuk harus mampu menyediakan informasi yang benar-benar membantu pengukuran kinerja, termasuk kinerja non-keuangan, seperti loyalitas pelanggan, kualitas produk, dan efisiensi proses bisnis. Lalu, globalisasi ini juga membawa risiko baru seperti fluktuasi nilai tukar dan perbedaan regulasi antar negara. Nah, karena itu, akuntan manajemen kini benar-benar dituntut untuk berperan dalam analisis risiko bisnis dan membantu juga dalam pengambilan keputusan strategis organisasi di tengah ketidakpastian global ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Baik, perkenalkan saya Nadia Sabrina Arifa dengan NIM 2310533004. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi untuk faktor yang kedua itu ada teknologi, di mana sekarang ini perkembangan teknologi itu adalah salah satu faktor paling besar yang mengubah cara kerja seorang akuntan manajemen. Di mana kalau dulu tuh akuntan manajemen itu hanya fokus ke menyusun laporan keuangan, tapi sekarang perannya itu udah jauh lebih luas, yaitu sebagai analis informasi bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, proses pelaporan keuangan yang dulunya tuh mungkin butuh waktu berminggu-minggu, kini itu bisa dilakukan hanya dalam waktu hitungan menit. Dan dimana dulu juga perusahaan itu mungkin butuh komputer yang besar dan tenaga kerja yang banyak untuk mengolah data keuangan. Tapi sekarang dengan adanya software akuntansi, laporan keuangan dan analisis kinerja serta proyeksi bisnis itu bisa dihasilkan secara otomatis dan real time. Selain itu, sekarang itu juga ada teknologi komunikasi seperti internet, email, video conference, dan sistem pelaporan online, di mana yang membuat arus informasi dalam perusahaan tadi itu jauh lebih cepat pergerakannya dan lebih transparan serta lebih mudah diakses. Nah, perubahan ini tuh dia menggeser peran akuntan manajemen, di mana peran akuntan manajemen ini nggak hanya mencatat transaksi, tapi juga akan menafsirkan data keuangan dan non-keuangan secara strategis. Dan akuntan sekarang itu juga dituntut untuk memahami berbagai sistem modern seperti ERP, Business Intelligence, Big Data Analytics, bahkan Artificial Intelligence, di mana teknologi-teknologi ini tuh akan memungkinkan seorang akuntan untuk menemukan pola, memprediksi tren keuangan, dan memberikan rekomendasi berbasis data atau yang bisa disebut dengan data-driven decision making. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan nih, teknologi itu nggak hanya cuma bikin kerja akuntan itu jadi lebih cepat dan efisien, tapi juga mengubah cara kerja dan peran mereka secara besar-besaran. Jadi kayak akuntan itu istilahnya sekarang tuh emang mau nggak mau tuh harus paham dengan kemajuan teknologi kayak sistem ERP yang tadi itu. Tujuannya tuh ya sebenarnya sih simple, mereka itu bisa jadi jembatan antara data sama strategi bisnis. Jadi nggak hanya cuma sebagai penyaji angka, tapi juga bagian dari pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya itu adalah mengenai skandal akuntansi. Jadi skandal akuntansi ini tuh adalah peristiwa-peristiwa besar yang pernah mengguncang dunia keuangan dan profesi akuntan. Nah, jadi dalam dua dekade terakhir itu muncullah nih beberapa skandal besar seperti Enron, Tyco, Royal Hold, dan Parmalat. Di mana kasus-kasus ini tuh terjadi karena adanya manipulasi laporan keuangan, di mana perusahaan itu berusaha menampilkan kondisi keuangan yang seolah-olah baik, padahal sebenarnya enggak. Nah, jadi skandal-skandal tersebut itu menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan lemahnya penerapan good corporate governance secara keseluruhan. Nah, akibatnya itu sebenarnya nggak hanya perusahaan aja nih yang rugi, tapi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan itu jadi ikut menurun. Nah, salah satu penyebab utama skandal ini tuh sebenarnya adalah dilema etika yang dihadapi oleh para akuntan dan auditor. Karena mungkin karena adanya tekanan ekonomi atau hubungan dengan klien, si auditor ini tuh jadi sulit nih untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Nah, setelah beberapa skandal itu muncul, pemerintahan di banyak negara itu mulai bergerak nih untuk memperketat regulasi mereka. Salah satunya itu di US, itu diterbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 yang mewajibkan perusahaan untuk lebih transparan dan memperkuat pengendalian internal mereka. Dan di Eropa sendiri, itu diterbitkan Direktif Hukum Perusahaan ke-8 tahun 2005 yang bertujuan untuk memperkuat independensi auditor dan menstandarkan pelaporan keuangan antar negara. Tapi ternyata walaupun regulasi yang diterbitkan ini udah cukup ketat, faktanya skandal baru itu tetap terjadi gitu loh, tetap muncul. Artinya aturan aja tuh gak cukup, dimana profesi akuntan itu juga harus memperkuat budaya, etika, dan tanggung jawab moral mereka masing-masing, karena integritas individu itu jauh lebih menentukan dibanding sekadar kepatuhan pada aturan. Nah, di sisi lain, perubahan ini tentunya membuat peran akuntan manajemen semakin penting, di mana mereka tuh jadi nggak hanya bertugas membuat laporan internal aja, tapi juga mereka jadi menilai kinerja perusahaan dan memberikan analisis strategis dan menjadi penghubung antara data operasional dengan keputusan manajerial. Jadi conclusion yang bisa diambil dari skandal-skandal ini itu tuh bahwa profesi akuntan itu harus terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas, karena tanpa kepercayaan publik, profesi ini tuh akan kehilangan nilai utamanya sebagai penjaga kejujuran dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah tren perusahaan.
Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan sejarahnya nih, sejak tahun 1970-an itu tuh banyak banget perusahaan di berbagai negara itu melakukan merger dan akuisisi besar-besaran. Tujuannya waktu itu ya supaya mereka ini bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi perusahaan global yang punya banyak lini bisnis. Tapi ternyata di tahun 1990-an, tren itu mulai berubah, di mana banyak perusahaan sadar kalau terlalu besar itu justru malah nggak efisien nih. Jadinya mereka tuh mulai fokus aja ke core kompetensi mereka masing-masing. Nah, perubahan arah ini juga jadi bikin struktur organisasi perusahaan otomatis berubah dong, karena kalau dulu misalnya manajemen itu banyak banget, mulai dari manajemen junior sampai ke tingkat direktur. Tapi sekarang banyak perusahaan juga yang melakukan delayering atau pengurangan jenjang supaya keputusan ini bisa diambil jadi lebih cepat. Nah, disinilah akuntansi manajemen ini tuh punya peran penting. Kenapa? Karena mereka ini harus bisa menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan biar manajemen itu bisa ngambil keputusan strategis secara tepat waktu. Selain itu, di masa yang sama juga nih muncul tren privatisasi dan deregulasi di sektor-sektor kayak di sektor penerbangan, energi, dan keuangan. Akibatnya kompetensi itu makin ketat, di mana perusahaan harus lebih efisien dan pakai sistem akuntansi manajemen yang lebih modern supaya bisa tetap lebih untung dan bersaing. Nah, karena sekarang tren bisnis ini makin berkembang lagi, maka banyak juga nih perusahaan yang udah nggak berdiri sendiri, tapi jadi bikin jaringan bisnis dan aliansi strategis. Jadi struktur organisasi bisnis pun jadi lebih horizontal, artinya tiap departemen itu jadi saling kerjasama, nggak lagi terpisah-pisah. Misalnya di studi case yang ada di buku itu ada industri farmasi di Inggris. Jadi dulu industri ini tuh dia punya hak paten, jadi bisa dibilang kayak enak banget gitu, karena jadinya saingannya tuh dikit dan harga obat tuh jadi bisa lebih dikontrol di tangan mereka. Tapi setelah masa patennya habis dan kompetensi global tuh makin ketat, mereka ini mau nggak mau jadi bertransformasi. Mereka jadinya bikin sistem baru yang namanya proses workway, di mana struktur perusahaan mereka tuh jadi berbasis proses, jadi bukan jabatan. Jadi setiap produk itu akan dikendalikan oleh pemimpin, aliran produk, dan semua departemen termasuk akuntansi, TI, dan quality control itu akan kerjasama nih bareng dalam satu tim. Nah, dalam hal ini, peran akuntan manajemen itu juga berubah total, nggak hanya sebagai pencatat transaksi atau pengontrol biaya, tapi jadi naik level ke analisis bisnis dan konsultan internal yang membantu menentukan strategi perusahaan. Jadi, in conclusion, tren perusahaan zaman sekarang itu jadinya menuntut akuntan manajemen buat bisa lebih adaptif, kolaboratif, dan berpikir strategis, karena dunia bisnis itu pasti kan terus berjalan dan makin kompleks. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Zikri dengan NIM 23105310-2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait akuntan hibrida. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, akuntan manajemen hanya berperan sebagai pencatat dan pengendali tradisional yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan, penganggaran, serta pengawasan biaya. Namun, dengan adanya perubahan teknologi, desentralisasi fungsi bisnis, dan meningkatnya kompleksitas organisasi, telah mendorong akuntan manajemen untuk bertransformasi menjadi sosok yang lebih strategis, proaktif, dan berperan sebagai konsultan internal bagi manajemen. Perubahan ini melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai akuntan hibrida, yang dimana akuntan hibrida adalah akuntan yang tidak hanya menguasai aspek teknis akuntansi, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang proses bisnis, strategi, dan pengambilan keputusan manajerial. Peran akuntan hibrida bisa dilihat dari keterlibatan mereka yang semakin luas di berbagai departemen organisasi, tidak lagi berfokus di departemen akuntansi, melainkan aktif berkolaborasi dalam tim lintas fungsi untuk memberikan analisis dan rekomendasi yang berbasis data. Dengan sistem yang tentunya lebih canggih, akuntan kini memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada analisis kinerja, perencanaan strategis, dan manajemen risiko. Mungkin boleh next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai desentralisasi pengetahuan akuntansi, yang dimana adalah penyebaran mengenai pengetahuan akuntansi yang sekarang tidak hanya terpusat pada akuntan saja. Desentralisasi pengetahuan akuntansi ini juga menjadi faktor munculnya dan berkembangnya akuntan hibrida, sehingga menyebabkan para manajer bisnis kini juga memahami aspek keuangan dari keputusan operasional yang telah mereka tetapkan. Kondisi ini mendorong akuntan manajemen berperan lebih sebagai mitra bisnis dan penasihat strategis yang mendukung manajer dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Akuntan hibrida juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai etika perusahaan, seperti mengarahkan keputusan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan serta tanggung jawab sosial. Mungkin boleh next. Nah, seiring meningkatnya kebutuhan informasi non keuangan,
akuntan manajemen kini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja organisasi. Mereka tidak hanya berfokus pada angka keuangan, tapi mereka juga mempertimbangkan indikator non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, inovasi, dan efektivitas proses bisnis. Yang dimana mereka menggunakan alat yang bernama Balance Scorecard, yang menjadi salah satu alat penting yang digunakan untuk menghubungkan indikator keuangan dan non-keuangan agar selaras dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Pergeseran arah ini juga ditandai dengan perubahan sistem yang biasanya umpan balik atau feedback ke arah sistem umpan maju atau feed forward, di mana akuntan lebih berfokus pada perakiraan dan proyeksi masa depan melalui perakiraan bergulir atau rolling forecast dibanding sekedar analisis perbandingan antara hasil aktual dan mungkin sekian dari saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nilai inti akuntan manajemen. Akuntan manajemen kini tidak hanya mencatat dan mengendalikan biaya, tapi juga membantu manajer meningkatkan efisiensi proses bisnis. Akuntan manajemen itu terlibat langsung di lapangan, bukan hanya sekedar di depan komputer di kantor. Yang pertama yaitu kontrol bersama, seperti kerja tim, lintas fungsi, fokus pada strategi, dan bukan hanya angka. Yang kedua yaitu layanan kepada pelanggan. Akuntan menjadi mitra bisnis yang memberikan solusi. Yang ketiga itu kemampuan analitis, seperti memakai analisis canggih untuk mendukung keputusan. Yang keempat ada sistem komunikasi yang mulus, komunikasi terbuka antar unit bisnis. Jadi akuntan sekarang itu bukan hanya penyedia data, tapi mitra strategis. Mereka ikut berpikir, berdiskusi, dan memberi solusi yang realistis bagi perusahaan. Lalu ada persyaratan keterampilan baru. Beberapa keterampilan yang penting untuk dibutuhkan akuntan manajemen masa kini. Yang pertama yaitu keterampilan keras atau hard skill, seperti teknologi informasi dan sistem akuntansi modern. Yang kedua itu ada keterampilan lunak atau soft skill, seperti komunikasi dan kerja tim yang juga penting supaya bisa berkolaborasi dengan divisi lainnya. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal dan integrasi, yaitu kemampuan membangun kepercayaan dan bekerja lintas departemen. Yang keempat ada profesional dan etika, seperti menilai situasi bisnis dengan objektif dan adil. Jadi keterampilan akuntan manajemen masa kini itu sudah jauh berkembang. Pertama, mereka itu harus menguasai hard skill, lalu menguasai soft skill, lalu ada keterampilan interpersonal dan integrasi, dan yang terakhir akuntan manajemen itu harus bersikap profesionalitas dan memiliki etika yang harus dijaga agar keputusan yang diambil selalu objektif dan adil. Selanjutnya ada peluang dan arah perkembangan akuntansi manajemen. Peran baru dan peluang. Akuntan manajemen kini berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang strategis. Tidak hanya memenuhi kinerja unit, tapi juga menjadi bisnis partner yang mendukung efisiensi dan kolaborasi lintas departemen. Yang ketiga itu fokus pada penciptaan nilai bisnis, bukan sekedar kontrol biaya. Lalu selanjutnya ada arah perkembangan organisasi. Sekarang peran akuntan manajemen itu tidak lagi hanya di ruang kontrol atau laporan keuangan. Mereka juga ikut dalam proses bisnis menjadi mitra manajer untuk mengambil keputusan yang strategis. Dalam perkembangannya, organisasi modern bisa memilih dua arah. Yang pertama ada sentralisasi, di mana tugas-tugas akuntansi itu rutin dikonsolidasikan agar efisien. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu menempatkan akuntan langsung di unit bisnis supaya keputusan bisa diambil lebih cepat dan sesuai dengan situasi lapangan. Jadi peluang bagi akuntan masa kini adalah menjadi bagian penting dari tim bisnis dan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Tujuan utamanya yaitu mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat kerjasama antara akuntan dan manajer proses bisnis. Maka nama saya Nafi Rais dengan NIM 2010 53020 yang akan menjelaskan
dalam materi tantangan. Yang pertama itu dalam tantangan itu, yang pertama itu persaingan antar profesi, manajer bisnis, insinyur, dan spesialis atau teknologi informasi kini juga mampu mengisi peran konsultatif yang dulunya dijalankan oleh akuntan. Maksud dari pernyataan di sini itu perkembangan dunia bisnis menghadirkan kompetensi bagi akuntan manajemen dari profesi lainnya. Manajer dengan latar belakang bisnis atau teknologi informasi dapat mengambil alih sebagian fungsi analisis konsultasi yang sebelumnya dilakukan oleh akuntan. Insinyur, manajer produksi, atau spesialis sistem informasi yang memiliki literasi keuangan juga berpotensi mengisi peran tersebut. Itulah maksud dari persaingan antar profesi. Untuk yang kedua itu adaptasi terhadap teknologi informasi. Akuntan harus mampu memahami implementasikan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning serta teknologi pelaporan real time agar tetap relevan. Maksud di sini adalah itu kemunculan sistem ERP harus menantang akuntan untuk beradaptasi. Akuntan manajemen harus mampu memahami, merancang, serta mengimplementasikan sistem informasi yang menyediakan data keuangan dan non-keuangan secara bersamaan. Tanpa kemampuan ini, para akuntan dapat tergeser oleh spesialis teknologi informasi. Yang ketiga yaitu perubahan struktur organisasi. Struktur yang datar dan berbasis proses menuntut akuntan beralih dari pengendalian individu ke kerja sama tim dan pengukuran lintas fungsi. Maksud di sini itu pergeseran menuju organisasi yang datar dan berorientasi proses menuntut akuntan untuk meninggalkan pendekatan pengendalian tradisional berbasis individu. Kini pengukuran kinerja dan sistem insentif perlu dirancang berdasarkan kerjasama tim, atau lintas fungsi. Akuntan dituntut untuk memahami interaksi antar proses dan mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi bisnis. Yang keempat itu dalam tantangan ada tekanan efisiensi dan akuntabilitas. Akuntan dituntut untuk menunjukkan nilai tambah nyata terhadap efisiensi dan pengambilan keputusan bisnis. Maksudnya yaitu meningkatkan akses terhadap informasi keuangan, membuat manajer bisnis semakin sadar akan biaya dan efisiensi kerja akuntan. Oleh karena itu, akuntan manajemen harus mampu menunjuk nilai tambah konkret dari jasa yang mereka berikan, baik dari dalam hal efisiensi biaya, dukungan, pengambilan keputusan, maupun peningkatan nilai bisnis secara keseluruhan. Mungkin segitu dari tantangan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan itu bisa diambil seperti perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis telah membawa dampak besar terhadap peran akuntan manajemen. Jika dahulu akuntan manajemen berfokus pada fungsi tradisional seperti pencatatan, pengawasan, dan penyusunan laporan keuangan, kini peran tersebut telah bergeser menjadi lebih strategis dan multidimensional. Akuntan manajemen modern atau yang kita kenal sebagai di materi ini kita kenal sebagai akuntan hibrida tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan nilai perusahaan. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi, tuntutan efisiensi, serta peningkatan kesadaran dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain membawa perubahan positif, pergeseran peran ini menciptakan peluang dan tantangan bagi profesi akuntan manajemen. Peluang munculnya dalam bentuk peningkatan peran strategis dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat memperkuat posisi akuntan sebagai bagian penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Mungkin sekian dari saya.